jemaat Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur karena kita bisa melewati bersama dengan Tuhan tahun 2020. Dan kita sudah ada di minggu-minggu pertama di tahun 2021. Dan tentu butuh iman, butuh petunjuk di mana Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Dan pengenalan akan Allah perlu bertumbuh dalam hidup kita. Karena COVID-19 membuat banyak orang menjadi bingung. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab karena hari ini orang beriman dianggap arogan. Kita mengalami banyak hal yang kadang-kala menjadi bahan-bahan pemikiran yang membingungkan. Karena itu saya ingin ajak kita baca dari kitab Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Penulis kitab Ibrani berkata, aku tidak takut apa yang mau dilakukan manusia terhadap aku, sebab Tuhan adalah penolong dalam hidupnya. Siapakah yang kita andalkan dalam hidup kita? Siapakah yang akan kita jadikan penolong dalam hidup kita? Ini pertanyaan penting, sebab siapa yang kita andalkan, siapa yang menjadi penolong kita, ini perlu kita renungkan baik-baik. Paulus begitu yakin bahwa Tuhan adalah penolong hidupnya dan tidak perlu apapun, sebab iman atau keyakinannya karena firman yang dia dapat secara pribadi. Dia berkata bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan. Jadi perkataan iman atau keyakinan kita seharusnya bisa lahir karena kebenaran firman, karena dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi saya berharap pergerakan kita, perkataan kita, keyakinan kita lahir bukan dari kita, dari kepandaian, kehebatan, tapi lahir dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jadi kita perlu mendasari kehidupan kita. Jadi kenapa Paulus tidak takut? Jawabnya sederhana, karena yang menjadi dasar hidup adalah firman. Banyak orang yang menjadi dasar hidupnya adalah pemikirannya, perasaannya, apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Makanya menurut saya saudara nggak perlu mempelajari COVID dan mendasari hidup saudara kepada pengetahuan tentang COVID. Hal itu akan membuat saudara menjadi justru memiliki kebalikan dari iman, yaitu kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Jadi kita perlu mendasari hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan dan bukan kekuatan diri kita sendiri. Makanya di Amsal 3 ayat 5, 6, 7, 8 itu menjadi ayat hafalan kami di gereja yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi dikatakan jangan bersandar. Kalau kita bersandar mendasari hidup kita kepada pengertian kita sendiri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan distel oleh apa yang kita rasakan. Jadi kalau perasaan kita melambung naik, itulah yang akan menguasai perasaan kita. Ya kalau naik, kalau turun, kalau ke kiri, kalau kanan, ke kanan. Karena itu janganlah kita bersandar kepada pengertian, kepada hikmat, pengetahuan diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, di sini kita belajar kata mengakui itu adalah kita meletakkan dasar kehidupan kita itu kepada firman Tuhan, sehingga kita bisa dapat berkata dengan yakin, Tuhan adalah penolongku, aku gak perlu takut dengan apapun juga. Dan ayat itu berkata, percayalah kepada Tuhan, jangan anggap dirimu bijak, jauhilah kejahatan. Itulah yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh dan menyegarkan tulang-tulang kita. Karena itu lewat renungan hari ini, biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi dasar. Karena itu firman Tuhan perlu terus-menerus kita renungkan, kita hidupi, sampai betul-betul dia menjadi dasar. Jadi dasar hidup kita bukan perasaan kita, pemikiran kita. Sehingga terkadang kita nggak bisa berkata-kata. Kenapa kita nggak bisa berkata aku tidak takut? Kita lebih banyak berkata takut, khawatir, karena kita mendasarinya di atas pengertian kita, hikmat kita, kemampuan kita. Karena itu saya berdoa pagi hari ini kiranya Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita bisa terus-menerus membangun hidup kita. Seperti Paulus katakan, tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus. Biarlah Tuhan dan firman-Nya menjadi dasar pergerakan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.